Ibu, kita boleh baca Mazmur 23, Mazmur jangan dari kami keluarga, dari pihak papi sih terutama. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Kalau kita kembali ke Mazmur 23, adakah masalah yang tidak bisa kita hadapi? Kemarin berapa hari saya tergerak untuk menyapa anak dari teman sekamar saya di awal saya menjalani treatment. Lalu saya sapa dia, William, apa kabar Mama? Saya tanya ke anaknya. Oh Tante, sekarang ternyata CA-nya menyebar. Lalu jadi Mama dirawat sudah 3 minggu. Nah, saya kaget karena sebetulnya waktu tanggal 2 kalau saya tahu saya bisa besuk di lantai yang sama hanya beda kamar. Uh, dari William lah saya tahu di awal itu saya harus minum vitamin K2D3, lalu ada satu lagi astaxanthin. Itu juga harus diminum. Dia yang kasih tahu Tante harus minum ini ya. Dan saya bersyukur karena anak ini kasih tahu vitamin yang harus saya konsumsi. Kalau dokter tidak terlalu karena menurut dokter asal kita makan makanan sehat sudah cukup. Nah, ketika dia katakan Mama harus dirawat karena CA-nya relapse bahasanya dia. Nah, sudah 3 minggu dirawat. Saya bilang, aduh, percaya Tuhan pasti tolong. Saya katakan gitu. Karena waktu di awal treatment, ibunya udah semangat sekali gitu loh. Nah, lalu saya berdoa Tuhan akan berikan yang terbaik untuk ibu dari William. Karena saya belajar banyak dari ibu ini juga. Bagaimana anak menantu mendukung dia, mengasihi dia, dan itu saya dalam tanda kutip iri karena kita kan anaknya cuma satu, kalau dia ada beberapa dan bergantian menemani mamanya di rumah sakit. Nah, tetapi saya di sisi lain bersyukur karena Michael, Ingrid, Marvel, Iliana, dan Magnum selalu mendoakan saya juga. Saya tahu itu karena mereka selalu bilang, cucu-cucu terutama, kenapa Opung lama sekali di Jakarta tidak bergabung dengan mereka. Itu tanda mereka selalu mengingat Opungnya, itu udah membuat saya bersyukur dan bersuka cita. Lalu William katakan gini, Tante harus nggak boleh stres ya, dia bilang gitu. Harus gembira terus. Di sisi lain, saya memang tidak mau stres dalam artian saya berusaha untuk bersyukur.
Saya tidak bisa bilang hidup ini baik-baik saja, tidak. Tetapi saya berusaha untuk bersyukur dan saya selalu berusaha untuk melihat sisi baik dari pergumulan yang saya hadapi. Seperti itu. Dan kembali lagi saya ingat Mazmur 23 ini. Bahwa dia selalu dan memegang tangan kita dan membawa kita ke air yang tenang. Jadi, kalaupun ada pergumulan hidup yang harus kita lalui, dia selalu mengembalakan kita ke tempat yang tenang, ke padang hijau, di mana kita dicukupkan dengan tadi dikatakan juga ia menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar demi namanya. Dan satu lagi tadi dikatakan di ayat 5b ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Jika kita diurapi dengan minyak, dengan Roh Kudus, tentunya kita akan mengerti bahwa rancangan Tuhan itu indah. Kita mengerti maksudnya. Kalaupun kita mengalami pergumulan, mungkin ada kemacetan, ada stagnan ketika harusnya gini, kenapa jadi begitu? Seperti itu, nah kita akan kembali lagi kepada Dia. Tuhan, rencananya selalu indah dan yang terbaik. Seperti saya pernah katakan, janjinya ya dan amin ketika Nuh mengalami banjir, hujan, dan harus melewati 40 hari di dalam bahtera. Janjinya ya dan amin ketika selesai akan ada timbul pelangi. Itu adalah janji Tuhan. Jadi saya katakan ini ke diri saya sendiri. Kalaupun saya mengalami kesusahan, kesulitan Tuhan, aku percaya di balik ini Tuhan sediakan sukacita besar. Itu saya selalu aminkan. Jadi kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku kalau aku boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau aku kerjakan ya. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Betapa indahnya kalau itu boleh kita alami. Kalau kita boleh tinggal dan selalu ada bersama Tuhan. Karena kembali saya katakan, hidup ini tidak mudah, tetapi kalau saya punya Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam saya, apalagi yang harus saya ragukan, karena Dia adalah pencipta dari segalanya. Saya percaya ini dan mungkin ada saja yang mencibir melihat saya mengatakan ini. Tetapi itulah yang saya nikmati. Betapa indahnya memiliki Tuhan Yesus. Betapa indahnya Roh Kudus ada bersama kita dan Bapa di sorga mengasihi kita sebagai anaknya. Itu juga yang saya katakan kepada dokter di Yangon ketika membacakan hasil medical check-up saya tahun lalu. Dokternya bingung karena saya tertawa ketika dia membacakan hasilnya. Saya bilang, it's okay. My God is in me. He will heal me. Saya jawab gitu. Dia akan tolong saya. Itu dokter sampai terdiam dan dia ulang lagi baca hasil medical check-up saya. Dan itu yang saya alami kemarin. Mbak Mega yang sekamar dengan saya serta yang menjaganya bingung melihat saya. Bu, kok ibu yang baring bukan orang yang ibu antar gitu. Mereka berharap saya itu nganterin pasien. Ternyata ibu sendiri pasiennya. Padahal ibu sehat. Saya bilang saya memang perlu menjalani kemo. Saya bilang gitu.
Tetapi saya tidak mau terpuruk karena saya percaya Tuhan tolong saya bilang gitu. Lalu kita doakan, kan yang sekolah dokter-dokter, saya bilang biar dokter-dokter dikasih hikmat untuk menolong kita, untuk kita boleh pulih dan sehat, saya bilang gitu. Dan mereka, iya ibu nggak kayak orang sakit, saya bersyukur untuk itu, walaupun saya lagi batuk berat, pilek, tapi mereka melihatnya saya baik-baik aja. Begitu juga para perawat dan residence dokter selalu kalau nengok saya, besuk saya itu selalu melihatnya saya semangat. Saya bilang kalau nggak diri saya sendiri yang semangat, siapa yang bisa tolong? Karena itulah eh, penampakan kita bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita harus memancarkan semangat, harus memancarkan bahwa ya Tuhanku sanggup memulihkanku. Itu harus terpancar. Begitu juga dengan sepupu-sepupu, kakak-kakak saya selalu gini, kamu udah lama nggak nulis, kamu baik-baik aja deh. Selalu ada yang menyapa saya seperti itu, baik kak. Saya selalu jawab, tiap kali ada acara, kalau saya bukan sedang menjalani treatment, saya pasti hadir. Karena itulah menurut saya kesaksian bahwa Tuhan begitu eh, mengasihi kita, menyertai kita, dan itu harus kita pancarkan dalam kehidupan keseharian kita. Kalaupun kemarin saya tidak bisa ikut pelayanan di lapas dan penghiburan di Ibu Tina, itu karena batuk pilek berat banget. Dan adik saya udah ribut, begitu juga dengan Ingrid. Mama harus istirahat dulu di rumah, jangan ke sana kemari dulu, karena salah satu treatment untuk batuk pilek ya istirahat seperti itu. Jadi buat saya dalam keadaan yang paling buruk sekalipun saya selalu katakan Tuhan ada besertaku dan Tuhan juga yang akan memberi kemenangan dan kemenangan-kemenangan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu, karena dia begitu baik. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Indah sekali Mazmur 23 ini. Eh, yang selalu menyanyikan lagu ini, Mazmur 23 adalah amang tua saya, kakaknya papi yang nomor 2. Eh, beliau lebih banyak tinggal di Tarutung, salah satu guru terkenal pada masanya. Kalau pernah tinggal di Tarutung pasti kenal guru JP Hutauruk atau Jusman Hutauruk. Nah, beliau selalu menyanyikan lagu ini. Begitu juga dengan kami, keponakan-keponakannya, dan juga papi kakak beradik. Ada lagu dalam bahasa Bataknya, tapi saya ingatnya dalam bahasa Indonesia. Selalu gembalaku. Ya, seperti itu. Jadi, kalau dalam keadaan sukar sulit, saya ingat Mazmur ini, saya langsung tidak jadi mengeluh. Karena saya tahu dia beserta saya menghadapi pergumulan hidup ini. Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Demikian Bapak Ibu, kita boleh sambung lagi. Boleh aku tutup dulu ya para Raffles. Boleh, boleh. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini berbagi Mazmur 23 di mana Engkau begitu baik menyediakan yang terbaik buat kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, Engkau tetap mendampingi, menyertai kami, dan memberikan padang rumput hijau yang berair tenang bagi kehidupan kami yang berharap kepadamu, bergantung kepadamu. Dan kami percaya ada halangan indah bagi Pak Januari Mendrova sehingga tidak bisa hadir. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini berbagi dan kami percaya sahabat-sahabat kami yang lain akan
menambahkannya lagi untuk menjadi kekayaan bagi setiap kami, kekayaan rohani bagi kami, bahwa kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami, Kau kami nantikan sepanjang hari. Tubuh, roh, dan jiwa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan Pak Rafles. Amin. Terima kasih Bu Barita untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur 23 ini sangat pribadi ya. Bahkan saya terkesan si Daud agak egois ya. Karena dia ini tulis Mazmur tidak pakai kita atau kami, dia pakai ku. Ya, agak egois ya. Jadi dia dia mau tempatkan ini Tuhan hanya perhatikan saya gitu. Dan ini pengalamannya dia bahwa Tuhan adalah gembalaku, bukan gembala kita atau dan lain. Tapi dia ingin katakan Tuhan itu sangat memperhatikan seolah-olah perhatiannya untuk aku saja gitu ya. Jadi luar biasa. Dan itu bukan tidak ada masalah. Dia tulis ayat 4 ya. Ada lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman ada. Bahasa kita sekarang kesesakan. Ya, ada itu kesesakan. Ada lembah kekelaman. Seharusnya itu menakutkan dia, tapi tidak. Dia bilang gada dan tongkatmu. Dia melihat kekuatan Allah. Ya, dia melihat kekuatan Allah yang siap selalu melindungi dia, mengcover dia dengan semua masalah-masalah yang ada, sehingga lembah kekelaman itu tidak menakutkan dia, karena ada tongkat dan gada Tuhan yang siap menghibur dia. Pengalaman Daud sebagai gembala menghadapi binatang buas, gada dan tongkat itu penting sekali. Dan itulah yang membuat dia menang terus atas peperangan dengan binatang-binatang buas dalam melindungi domba-dombanya. Jadi ini betul-betul kalau Daud bermazmur Bapak Ibu bukan seperti Edit atau siapa pengarang-pengarang lagu duniawi. Ini benar-benar pengalaman dia, pengalaman penggembalaan dia, dan dia mau mau kalimatkan itu seperti Tuhan yang menggembalakan dia sebagai domba-dombanya, membawa ke air tenang, menyiapkan rumput dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Ya, saya juga waktu sedang hamil anak saya pertama ini sering nyanyikan ini. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, masih dia di dalam perut itu kami berdua orang tua suka nyanyi lagu ini. Iya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, menuntun aku ke air yang tenang, sekalipun dalam lembah kekelaman. Nah, itu luar biasa. Ya, ini penting sekali kita kemarin saya bilang Pak Eko dengan mengkalimatkan keniscayaan, ya. Lembah kekelaman itu pasti akan kita hadapi atau kesesakan itu pasti akan kita hadapi secara pribadi. Ya, kemarin kami mengunjungi Ibu Tina, ya, sama Ibu Ketua, sama Pak Calvin. Ya, kami melihat itu. Ya, ada kekelaman itu, ada ada apa kesesakan itu dia rasakan, dan kami memahaminya. Dan kedukaan penghiburan itu juga masih disampaikan oleh teman-teman lain dari grup lain. Kemarin kami dua grup, ya satu grup dari ibu-ibu, kawan-kawan dari Ibu Anita menyampaikan semuanya. Ada lembah kekelaman, tapi kita tidak boleh terpuruk. Tadi Ibu Barita bilang tidak boleh terpuruk. Ya, kita harus mampu melihat gada dan tongkatnya Tuhan yang siap untuk membela kita. Kalau dia membela kita dalam masalah dosa kita saja, dia sudah membela Bapak Ibu.
dan bukan membela setengah-setengah, mati-matian dia membelanya. Ya, kemarin saya bilang prosesinya seperti ini sebetulnya. Menimbang mengingat Raffles adalah orang berdosa, maka upah dosa adalah maut, maka Raffles masuk neraka. Itu kenyataannya, itu kebenarannya yang harusnya terjadi. Tapi pembela kita, yaitu Kristus, katakan bebaskan Raffles, biar saya saja yang disalibkan. Jadi seharusnya yang gambar disalib itu gambar kita semua, Bapak Ibu, bukan gambar Yesus. Tapi Yesus sudah mengambil alih semuanya itu. Peristiwa salib adalah peristiwa pertukaran kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Kita yang seharusnya mati menjadi hidup. Kita yang harusnya miskin menjadi kaya. Ya. Dan semua kita bertukar dengan Tuhan waktu itu. Ya. Yesus mengambil posisi kita dan kita mengambil posisi Tuhan. Itu luar biasa. Ya, baik Bapak itu sharing saya untuk membuka kesempatan kepada teman-teman yang lain. Makasih Bu Barita yang kembali mengingatkan kita pada pagi hari ini dengan bagaimana uh, penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan Pak Suryadi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak. Oh iya, tunggu ya. Ya, udah bisa? Lah, Shalom. Sudah. Shalom. Ya, luar biasa firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini dari Bu Barita, Pak Raffles, betul bahwa apa yang dinyatakan oleh Daud, walaupun itu hanya sebagai gambaran yang dia alami dalam kehidupan, tapi itu berdasarkan fakta. Bahwa di ayat yang pertama, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara satu tanggung jawab Tuhan tidak setengah dengan umat yang percaya kepadanya. Tanggung jawab Tuhan yang sepenuhnya, saya percaya betul bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang Immanuel, sama seperti yang dialami oleh Daud. Karena apa yang dihadapi oleh Daud tidak gampang. Mengurus umat Tuhan atau yaitu kerajaan yang kita tahu bahwa tidak mudah mengurus yang namanya orang Israel. Tetapi kalau boleh Tuhan izinkan bagi dia sebagai raja, ini karena semata-mata oleh Tuhan memampukan, dan Tuhan bertanggung jawab atas segala kehidupan Daud dan keluarganya. Ini kita melihat betapa pernyataan Daud akan Tuhan itu sebagai gembala. Mengapa sampai Daud mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku? Karena Daud latar belakang kehidupannya juga seorang gembala, walaupun dia katakan menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, tapi dia menyatakan kesetiaan dalam penggembalaan itu. Dan setiap singa dan beruang yang ingin memakan memangsa domba gembalaannya, dia bertarung sekuat tenaga. Bahkan berapa kali dia mengalahkan binatang buas itu dengan tongkatnya. Dia tangkap di jenggotnya dan dia pukul dan dia kalahkan. Nah, Bapak Ibu, ini berbicara kehidupan kita, kekristenan kita adalah bukan kata orang, tetapi berdasarkan pengalaman. Daud pun mengatakan Tuhan itu adalah gembala karena dia berdasarkan pengalaman hidup.
Bapak Ibu, tentu kita semua pernah merasakan sesuatu yang berat dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak mungkin kita hadapi dengan kekuatan dan kemampuan hikmat manusia. Bahkan semuanya dalam keadaan bisa baik-baik saja karena ada Tuhan di dalamnya. Saya ingat ya kembali kesaksian saya 10 tahun yang lalu. Saya kena penyakit yaitu lemah jantung. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kalau saya terlalu lama berdiri, banyak berbicara, maka sempoyongan dan keadaan saya tidak bisa stabil. Dan kalau lama-lama bisa membawa kepada yang sangat fatal. Tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Saya sampai tidak tahu kapan waktunya Tuhan menyembuhkan menjamah saya. Dan sampai hari ini, kesembuhan itu terjadi. Itu sebabnya Tuhan bertanggung jawab segala apa yang ada pada kita, baik dari awal sampai akhir hidup ini. Yang kedua, kita melihat bahwa Ia membimbing kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan Dia menyegarkan jiwaku. Jadi pelarian kita yang tepat ada hanya kepada Tuhan. Seperti yang dialami Daud. Ketika dia berperang dengan tentara Israel melawan musuh-musuh mereka. Daud bukan langsung mempersiapkan senjata, mempersiapkan pasukan yang kuat, tetapi dia lari kepada Tuhan, dia lari ke rumah Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apakah kami hari ini harus berperang atau kami tidak berperang? Apakah hari ini kami akan menang? Tapi apakah hari ini juga kami akan kalah? Dia bertanya terus sama Tuhan. Dan jawaban ada dari Tuhan di dalam rumahnya. Ini berbicara Tuhan yang membimbing kita. Saya heran juga kalau umat Tuhan atau orang yang percaya Tuhan bisa tidak lari kepada Tuhan dalam segala persoalan. Mengandalkan kekuatan, hikmat, akal budi manusia. Semuanya itu akan gagal dan mengecewakan. Bahkan kalau kita mengandalkan manusia, apa Alkitab katakan, akan kecewa. Tetapi mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia memastikan apa yang kita percayakan, apa yang kita harapkan. Dan Dia tahu sehelai rambut pun dari kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan hal yang ketiga, saya sangat tertegun dengan ayat ini. Tuhan menyediakan makanan di hadapan lawan kita. Di hadapan lawan ini hal-hal dan gadamu dan tongkatmu itulah yang memberi. Ini hal-hal yang tidak mungkin sebenarnya. Tetapi mungkin. Mana mungkin kita kalau berhadapan dengan musuh berperang tapi sambil makan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ini berbicara kita berjalan di atas ketidakmungkinan itu. Kehidupan iman Kristen berjalan di atas ketidakmungkinan. Kalau mungkin itu gampang, berarti ya sudah Tuhan itu sudah tidak terlalu spiritual bagi kita. Dia kayak manusia, tetapi kita berjalan di atas ketidakmungkinan. Apa yang tidak mungkin kita lakukan dimungkinkan. Itulah yang sudah katakan Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Itu ikrar Daud Ayub di hadapan Tuhan. Ketika dia dalam keadaan down, keadaan yang sangat di bawah. Tetapi di situ
Ayub menjawab kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dari perkataan itu, dari ikrar Ayub itulah Tuhan memulihkan dia, mengangkat kehidupan Ayub. Walaupun sudah ditinggalkan oleh orang-orang bisnisnya ketika dia sehat, walaupun dia sudah ditinggalkan oleh istrinya sebagai istri yang harus mendampingi dia, tetapi dia mengatakan kepada Tuhan, "Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." All things, segala sesuatu, tidak ada yang gagal di hadapan Tuhan. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan membimbing kita. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, ini sangat-sangat di bawah sekali. Itu berbicara berada di dalam jurang maut. Lembah kekelaman ini berbicara kematian. Tetapi di sana ada Tuhan. Makanya Daud mengatakan, "Kemana aku lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Aku bersembunyi sampai ke dunia orang mati, Engkau pun ada di sana." Ini berbicara bahwa dia adalah bukan Tuhan yang jauh, tapi dia Tuhan yang dekat. Dia sahabat yang setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih, kita bersyukur. Melewati Kingdom Family ini kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan dan kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang sama. Yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera dan seluruh dunia, Tuhan kita Tuhan yang sama. Kuasanya tetap terjadi kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang kita percaya ini bukan Tuhan-Tuhanan, tapi memang Tuhan yang hadir dalam kehidupan orang yang percaya. Saya percaya, saya bersyukur di tahun ini, tahun 2025 khususnya, bagaimana pertolongan Tuhan. Walaupun di segala bidang banyak hal-hal yang merupakan pergumulan kita semua. Bencana alam, tanah longsor, sakit, penyakit. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang Tuhan buka rahasia pertolongannya bagi umatnya. Khususnya kami di Kalimantan, saya bersyukur tahun ini Natalnya karena pertolongan Tuhan juga. Dan hari ini tanggal 7 Februari adalah mungkin Natal terakhir lah. Sudahlah aku bilang. Natal terus habis waktu kita di Natal terus. Jadi ada 2 Natal hari ini. Kami pagi Natal wanita Pigili dan sore ada Natal rekan saya di CMC memakai gedungnya punya batalion di situ. Puji Tuhan. Dan karena apa? Karena ada sponsorship untuk kegiatan Natal tangan kanan gubernur yang kita sedang dukung kemarin, dan mereka tidak tanggung-tanggung mensponsori setiap kegiatan Natal. Siapa yang bermohon, ya minimal makanan. Ya makanan kalau sudah sampai 500 orang berapa itu kali 30 itu uangnya. Jadi makanan, sound system itu dibantu. Nah, beberapa gereja dan yang mereka sudah minta bantuan supaya kita saya hubungi semua dan semua dibantu. Nah, ini sampai hari ini berbicara bagaimana Tuhan kita bisa berbicara kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Mereka punya hati untuk melayani. Saya bilang jangan-jangan kalian nanti, walaupun kalian tidak seagama dengan kami, tapi kalian sudah berbuat untuk kami. Lalu saatnya nanti Tuhan katakan, ini jalan yang benar. Nah, kalian sudah ada andil, ya, saudara kita yang tidak seiman, tapi sudah ada andil di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kekristenan. Maka itu akan diperhitungkan Tuhan. Wah, suka mereka, lebih semangat lagi mereka bantu kita orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jadi Tuhan kita memang hebat. Tuhan sepakai kita dimanapun kita berada. Perkataan kita bukan perkataan yang kosong. Dan itu diikuti dengan fakta.
di lapangan bahwa kita adalah betul-betul komit dalam mendukung yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang perlu kita tahu bahwa hari ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Kedua juga bahwa Tuhan yang menuntun kita sesuai dengan maunya. Ketiga bahwa sekalipun kita dalam keadaan yang genting segenting-gentingnya, tapi Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan yang berkati. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, sudah kita Ada Bu Anita lanjut. Pak Marudut, monggo loh. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, Oke. Suryadi, Barita, sangat menarik. Saya tadi terlambat masuk karena ada juga jam 5 pagi tadi pas setengah jam begitu untuk tim doa gereja itu di Wilayah 1 gabung. Jadi saya ikut juga di situ. Itu masuk. Jadi saya mendengarkan di ujung tadi Bu Barita begitu mengangkat Mazmur 23 itu Tuhan adalah gembala aku begitu. Jadi cuma saya hanya teringat ketika pas studi perjanjian lama. Jadi itu punya kaitan dengan Mazmur 1 itu begitu. Ada istilah Ibrani di Mazmur 1 itu namanya Haggadah gitu. Jadi orang yang berbahagia dalam hidup ini adalah yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak akan layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil begitu. Jadi waktu itu saya sangat terkesan dan mengingat sampai sekarang. Dari itu udah tahun 2008 yang lalu itu gitu, 2008. Pengajaran itu saya terima begitu dengan istilah Haggadah. Haggadah itu artinya meditation gitu. Meditation itu rupanya bukan hanya berdiam diri, tapi bagi mereka rupanya Haggadah itu mengeluarkan suara kerongkongan gitu. Jadi waktu itu profesor saya itu mengatakan ada seorang ibu yang menjalani operasi begitu. Lalu dibacalah dengan Haggadah Mazmur 23 tadi. Saya lupa apakah operasi apa yang dijalani, ya itu begitu. Lalu sebelum dia menjalani operasi itu dibaca terus secara Haggadah Mazmur 23 tadi gitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa begitu. Jadi diulang-ulang dengan Haggadah gitu. Saya terkesan ketika Barita mengangkat ini pada pagi hari ini. Jadi saya teringat dengan kata Haggadah itu tadi, ketika bisa sampai dinyanyikan berulang-ulang gitu, diingatkan oleh keluarga. Nah itu, jadi memang firman Tuhan itu tidak hanya kita hafal, yang penting rupanya kita ingat gitu dia. Jadi berbeda kita dengan yang sebelah jadi penghafal bukan, tapi menjadi pengingat gitu. Jadi alarm kita terus-menerus dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita ingat, jadi saya teringat dengan Mazmur 23 ini, bahwasannya ya saat
menghadapi lembah kekelaman, kesulitan-kesulitan begitu, ya Tuhan tidak akan sampai membiarkan kita tergeletak begitu, Ia akan terus menyertai kita sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman dan akan memberikan jalan keluar begitu. Pengajaran itu sudah lama saya dapatkan, tapi saya sangat senang juga ketika diingatkan pada pagi hari ini lewat Kingdom Family Indonesia ini dengan Ibu Barita begitu. Seperti itu Bu Barita yang bisa kami bagikan. Ini Baik. Ibu Dina. Ibu Dina sudah datang, mungkin mau bersuara juga. Ibu Dina, Ibu Barita ini udah bergabung dia. Ibu Weldy, Ibu Dina udah datang tadi dia. belum Pak. Ini Ibu Weldy, adik dari Pak Lexi. Pak Lexi ya. Ya, silakan Pak Beni juga boleh berbagi. Ya,